Salam, selamat bertemu kembali dalam channel Langsung Sitorus ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dan yang sangat saya kasihi. Dan kali ini kita gunakan untuk tempat merenungkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 1 Desember tahun 2024 yang kita sebut juga sebagai Minggu Advent pertama. Dan perikop ini sudah 2 tahun yang lalu juga dikhotbahkan di jemaat-jemaat kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kita baca dari Efesus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan itu ditentukan dari Lukas 21 ayat 25 sampai ayat 36. Mari kita baca, Bapak Ibu Saudaraku, Lukas 21 ayat 25 sampai 36 yang mulai diberi judul Kedatangan Anak Manusia dan perumpamaan tentang pohon ara serta nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 25 sampai ayat 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan. Amin.
Di dalam almanak kita diusulkan tema perenungan kita begini: berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah tiba kepada tahun baru gerejawi Minggu Advent yang disediakan oleh gereja-gereja dalam kalender gerejawinya dalam rangka menyambut perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus di Migdal Eder atau di kandang domba pilihan, di mana domba-domba yang akan dipersembahkan di altar Tuhan di Yerusalem dipelihara di Migdal Eder, kandang domba istimewa di Bethlehem. Dan itu kita kenang yang lahir dari anak darah Maria, itu kita akui dalam pengakuan kita. Tetapi sekaligus mengenang kelahiran Yesus Kristus dan merayakannya, kita juga diingatkan untuk mengenang, mengimani apa yang terjadi pada masa parusia, masa kedatangan Yesus kedua kalinya. Jadi Natal merayakan kedatangan Yesus pertama kalinya sebagai manusia, firman sebagai manusia, dan di dunia mengalami penderitaan, bahkan dihakimi oleh dunia, dibunuh sampai mati di kayu salib, dikuburkan. Tapi bangkit dan pergi naik ke surga dan memerintah dari sana. Kemudian kita mengaku juga bahwa dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan masa parusia itu adalah untuk mengetahui bahwa Tuhan menjadi hakim, bukan lagi dihakimi, menjadi hakim atas segala bangsa-bangsa sebagai raja yang menentukan siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga. Dan kedatangan Yesus kedua kalinya itu juga sering disebut sebagai Advent untuk kerajaan Allah yang sudah dekat. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jadi dua sisi itu, kelahiran untuk menderita dan dihakimi di dunia, kita ingat juga kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di dunia untuk menghakimi, menjadi hakim agung yang menentukan masa depan manusia. Dan pada masa itulah, pada masa penghakiman terakhir itulah, zaman lama ini diakhiri, ya, dan akan digantikan dengan zaman baru sebagaimana disisipkan dalam kitab Matius itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Matius Markus berbicara tentang akhir zaman, dan perikop khotbah kita menjadi bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman, katanya. Saya sudah katakan kalau akhir zaman lain konotasinya, tidak ada lagi zaman yang lain. Tetapi Yesus datang kedua kalinya untuk mengakhiri zaman ini, lalu memulai suatu zaman baru, ya. Dan itu bukan akhir zaman, memulai zaman baru, tapi akhir zaman ini memang ada. Itulah yang sering disamakan dengan kiamat. Kiamat itu apa? Kata Ibrani, kum bangkit. Jadi kiamat itu hari besar kebangkitan orang-orang mati, ya, dari bumi ini. Dari sejak mulai Adam sampai sekarang yang mati akan bangkit, ya. Jadi lebih dari berlaksa-laksa itu, ya. Tidak terhitung lagi. Tapi bagi Tuhan itu tidak masalah, ya. Sedangkan rambut
di kepala diketahui berapa banyaknya. Dan kiamat itu perlu memang agar ada kebangkitan untuk datang kepada penghakiman yang terakhir itu. Jadi orang-orang yang tidak sempat bertobat mengaku dosanya kepada Tuhan Yesus akan dihakimi berdasarkan dosanya yang melekat pada dirinya. Tetapi barang siapa yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya terus ke Firdaus kan, dan di hari kiamat mereka akan turun dari Firdaus lagi dengan tubuh kemuliaan. Tetapi orang-orang percaya yang hidup juga akan dipersiapkan untuk masuk di penghakiman terakhir itu, di mana Tuhan mengubah mereka dengan tubuh kemuliaan dan roh kemuliaan, sehingga mereka dimampukan berdiri di hadapan Tuhan. Yang tidak percaya tentu saja tidak dianugerahi dengan tubuh kemuliaan, tetapi tubuh kehinaan yang akan dihukum dengan api neraka kekal, di mana mereka akan mengalami retak gigi yang sangat menyakitkan dan penderitaan yang tiada taranya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya Lukas tidak bicara tentang akhir zaman, dan khotbah ini tidak dikategorikan sebagai khotbah Yesus tentang akhir zaman ya. Dua Injil sinoptis yang lainnya dikategorikan seperti itu. Tetapi isinya tidak terlalu berubah. Di Matius dan di Markus diterakan bahwa ada langit, matahari, bintang-bintang berjatuhan, ya. Dan di perikop kita tidak ada seperti itu. Di sana ada gempa bumi, ada deru laut yang gelora laut yang sangat menderu dan menakutkan bagi manusia yang tidak percaya terutama, ya. Jadi orang bisa mati ketakutan katanya karena kecemasan sehubungan dengan segala sesuatu yang menimpa bumi. Dan Lukas tidak merinci apa yang akan menimpa bumi ini. Yang utama adalah kuasa-kuasa langit dan bumi ini akan goncang, ya. Dan tapi Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa kuasa yang ada di langit dan di bumi sudah berada di dalam tangannya. Sehingga kalau ada kuasa-kuasa langit dan bumi yang membuat bumi ini goncang, orang percaya tidak akan takut terjadi seperti itu. Mereka siap sedia entah apa yang berikutnya, ya. Tidak gentar sedikit pun. Tenang aja katanya, Tuhan kita berkuasa katanya. Jadi tenang dan senang kalau orang percaya itu kalau terjadi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Menurut saya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah menegakkan salib kasih kepada Allah, kepada manusia, dan kasih sesama manusia, ya. Dan nanti dia datang, seluruh rumah ibadah yang tidak bertanda salib kasih itu, ya, bukan salib penyaliban Yesus, tetapi salib kasih. Semua rumah ibadah yang tidak bertanda salib kasih itu akan diganti tanda-tandanya dengan salib itu. Jadi jangan terlambat. Mulai sekarang ini ganti kalian tanda-tanda rumah ibadah kalian dengan tanda salib Kristus, bahwa kalian adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan Tuhan kalian itu juga mengasihi manusia dengan luar biasa, dan kalian termasuk orang yang mengasihi sesama manusia yang luar biasa juga. Sehingga dengan demikian kalian akan diperhitungkan sebagai umat Tuhan kan. Tak usah menjadi Kristen, tapi jadilah pengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, dikatakan Tuhan datang di awan-awan, dengan awan-awan, ya.
yang penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan. Orang lain mengatakan bahwa anak manusia itu, Nabi Isa nanti datang dan turun di alas salah satu masjid di Timur Tengah, baru datang menghakimi orang-orang, lalu naik lagi ke entah kemana pergi katanya. Jadi kita beda. Dari mana mereka dapat tradisi seperti itu, mereka yang tahu, tak usah kita campur-campur itu. Tapi berita kita Alkitab mengatakan bahwa kalau anak manusia, dalam arti Yesus Kristus, turun dari awan, itu untuk menekankan bahwa Tuhan kita itu adalah seperti Jehovah yang turun dari langit dengan awan-awan. Kita tahu bahwa bangsa Israel kan waktu di padang gurun, kalau Tuhan datang, kalau Tuhan dipanggil, Tuhan itu datang dalam awan, embun yang menyejukkan, kalau berhati lembut. Tetapi kalau Tuhan itu marah, murka, Tuhan datang dengan api yang menghanguskan. Kan dua itulah yang selalu media di dalam Alkitab kita menunjukkan. Jadi orang Israel kan waktu melintasi Laut Merah, api di sebelah sebelah orang tentara Mesir, dan awan yang menyejukkan dan terang juga di sebelah orang Israel. Dan itulah kehadiran Tuhan kita. Di hari penghakiman ini juga ada kesejukan yang dari Tuhan bagi orang percaya, dan api yang memberangus habis bagi orang-orang yang menyangkal, yang menjadi lawan-lawan Yesus Kristus di dunia ini. Hati-hati dong, saya hanya memberitahukan, kesempatan bertobat terserah ke dalam tanganmu. Kekuasaan dan kemuliaan itu ditepati terjadi seperti Tuhan Yesus mengatakan, tidak omong kosong, bahwa ke dalam tangannya telah diserahkan kekuasaan di bumi dan di langit. Kemuliaan itu adalah bahwa hanya Tuhan yang berarti bagi manusia. Ya, kalau benda mulia yang sangat agung lah itu ya. Tuhan kalau penuh dengan kemuliaan, dan siapa yang dianugerahi kemuliaan oleh Tuhan, itulah yang bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Maka kalau Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada kita, seperti dikatakan dalam Mazmur 8 itu, kepada manusia dia anugerahkan kemuliaan, dan kita pelihara kemuliaan ada dalam diri kita itu menjadi modal utama kita bisa bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi jangan ada hidup kita yang tidak mulia di tanah ini, di bumi ini. Harus mulia, agung, terpuji. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena itu modal utama kita bisa bersama berdiri di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Tuhan, kita perlu belajar tanya-tanya kapan itu datang hari kiamat atau hari penggantian zaman ini dengan zaman baru. Ya. Orang bertanya-tanya itu, dan banyak orang yang mencoba merumus-rumuskan kapan itu. Ada juga sastra suku Inka dari India, dari Indian sana di Amerika Tengah, ya, mengatakan bahwa tanggal 12 Desember tahun 2012 sudah datang, tapi nggak datang. Ada filmnya kan, Mangapin si Boya mengatakan tanggal 10 November, ya, tahun berapa itu tidak datang. Jangan pandai-pandai mengatakan tanggal sekian lah datang itu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Pandai-pandaian itu, ya. Jangan mau percaya kepada orang-orang seperti itu, hanya menggarong kerjanya itu, menggarong iman dan isi kantong. Ya, jangan mau percaya. Karena apa? Lebih baik kita tidak tahu kapan terjadi itu. Tuhan Yesus menginginkan bahwa kita tidak tahu kapan itu terjadi, hari penghakiman terakhir. Ya. Hari kelahirannya pun sebenarnya dia tidak ingin tahu. Dia sembunyi-sembunyi datang di Bethlehem, tapi kita menentukan tanggal 26 Desember, 25 Desember sebagai perayaan hari terang. Ya, karena Tuhan Yesus membawa terang ya ke dunia ini, ya. Jadi
Orang bertanya kapan itu hari kedatangan keruntuhan langit dan bumi dan lain-lain dan mulainya zaman baru, tanggal berapa? Tuhan Yesus tidak mau menjawab. Banyak teologi yang sesat mengatakan itulah buktinya bahwa Tuhan Yesus tidak maha kuasa, tidak tahu tanggal harinya kiamat itu katanya. Lucu kan itu? Kalau Tuhan Yesus tidak mau memberitahu terus tidak maha kuasa dia. Agar kau tidak sesat-sesat, makanya Tuhan Yesus tidak mau memberitahu, itu hak prerogatifnya. Jangan bilang bahwa Tuhan Yesus tidak tahu. Ya itu memang di Matius 24 ayat 36 dikatakan ya tentang harinya malaikat surga pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu katanya. Mari kita serahkan aja kepada keputusan Bapa di surga kapan itu. Yang penting tanggung jawab kita adalah berjaga-jaga. Ya berjaga-jagalah. Untuk berjaga-jaga kita harus juga mampu membaca tanda-tanda zaman. Jangan asal sudah ada perang ya minggu depan datanglah hari kiamat itu katanya. Ajal ditanam katanya. Tidak ada itu. Ya, kalau ada gempa bumi, ada tsunami, terus ada yang orang gila muncul. Bertobatlah bahwa hari kiamat sudah mau datang, itu nol itu. Jangan dihubung-hubungkan itu. Tapi kalau terjadi sedemikian itu lumrah terjadi. Tuhan Yesus tidak bicara tentang peristiwa yang kasaluar sebagai tanda-tanda selain matahari terbenam, kabur menjadi seperti darah dan lain-lain. Tapi kalau tanda-tanda di bumi ini ada peristiwa-peristiwa alam. Yang penting kita tahu membaca untuk mengingatkan kita agar waspada. Waspadalah. Berjaga-jagalah. Kalau terjadi gempa-gempa ya. Seperti diramalkan oleh BMKG bahwa terjadi akan gempa-gempa dahsyat di Indonesia ini. Itu belum menunjukkan bahwa besoknya akan terjadi hari kiamat, enggak. Mungkin hari kematian bagi orang tertentu kalau karena bencana itu terjadi. Ya, tapi kita yang selamat terus terang ya syukurilah kalau Tuhan mau datang dan bersiap-siaplah dan berjaga-jagalah kalau belum datang. Kuatkan imanmu ya. Kemuliaanmu jangan hilang, kemuliaan yang akan mau berikan oleh Tuhan agar kau tahan berdiri di hadapan Tuhan, kan kayak gitu. Jadi yang penting kita akan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melalaikan kita dari keadaan berjaga-jaga. Ya. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, jagalah dirimu supaya kamu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, ya. Itu yang perlu kita hindari. Jadi jangan ada lagi yang mabuk-mabukan. Kalau kita imbaulah kita kepada pemerintah agar semua ya minuman beralkohol dilarang di negeri kita ini. Tak perlu ada itu. Ya kalau perlu di hotel-hotel aja. Di market tidak ada, di desa-desa tidak perlu ada minuman beralkohol. Walaupun adat kita mengatakan ada tuak takasan katanya, perlu tuak untuk adat, kosong itu semua. Apa itu kita perlu? Lebih baik kita minum nira manis, ya, jangan tuakon. Kalau tuak itu berkonotasi bahwa kita tenggen-tenggen kerja kita tenggen-tenggen. Tapi kalau kita minum nira, air tebu manis atau air enau yang manis, ya sangat enak kan itu, menyehatkan. Saya alami, saya perhatikan di Jerman ya, ada memang kedai-kedai yang menjual minuman beralkohol, ya. Ada juga orang yang inginnya tenggen-tenggen aja, tetapi ada peraturan yang sangat keras mengatakan bahwa seorang pemilik kedai menjual alkohol tidak boleh melayani orang yang sudah kelihatannya mulai oyong-oyong karena sudah minum dari kedai yang lain. Ya, tidak boleh ditambah-tambah. Seperti kita sudah tenggen dari kedai yang lain, dilayani lagi satu jerigen lagi di kedai ini, sehingga dia seperti lembu sapi lah di sungai itu, di pinggir jalan itu. Jangan, tidak boleh. Jadi para pemilik kedai tuak atau kedai nira manis itu harus bertanggung jawab agar
Tidak ada orang yang mabuk-mabukan. Ya, kalau sudah dilihat konsumennya sudah mulai agak dihirup atau sudah berbau alkohol, jangan lagi dikasih, kasih aja minyak makan sama dia agar dimuntahkan semua. Kasih aja kopi sama dia. Kalau dia ngamuk-ngamuk, masukkan aja ke sungai itu atau suruh tangkap polisi dia karena tidak dilayani. Nggak apa-apa kok. Demi keselamatannya itu agar jangan menjadi orang mabuk-mabuk. Ya, jadi kita bisa berpesta asal jangan pesta pora. Ya, pesta pora artinya seolah-olah tidak ada yang berkekurangan sedikit pun dihambur-hamburkan habis. Walaupun dikatakan di kalangan orang Batak ada pesta yang mengelidakkan nago, ya jangan diikuti-ikuti itu. Lakukan pesta dengan sederhana, penuh kemuliaan juga, penuh hormat dan penuh pengertian satu sama lain. Jadi jangan sampai ada pesta-pesta yang menjadi menghancurkan keluarga dan lain-lain ya. Tapi pesta apapun itu, tapi pesta tuh, pesta kawin, pesta orang tua meninggal, jangan sampai ada pesta yang berbau pesta pora, seolah-olah miliknya lah semua dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang penting kita semua terus berjaga-jaga dan waspada akan adanya hal-hal yang bisa menjatuhkan kita jauh dari Tuhan. Ya, seolah-olah kita tidak siap siaga menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Caranya bagaimana ya? Ya memang melalui adat kita, adat Batak sudah kita lakukan kewaspadaan kita, keberjaga-jagaan kita itu. Ya. Tetapi masih perlu lagi ditingkatkan agar benar-benar semua kegiatan hidup kita di masyarakat itu sebagai tanda bahwa kita berjaga-jaga menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya. Ya, kalau kita bawa pesta Natal, kita persiapkan segala sesuatu, firman Tuhan kita hafal, ya. Baru ada pesta Natal, bersukaria, bergembira, ya, menunjukkan saling mengasihi. Ya, dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus pun sebenarnya hal-hal seperti itu bisa kita lakukan. Ya, jadi kapan itu kita bikin, ya, hari penyambutan kedatangan Yesus kedua kali, ya bisa diprakarsai oleh orang gerejawi, orang jemaat, tetapi dengan penuh selamatan yang sangat mulia, bukan hura-hura. Ya, memang kita tidak pernah merayakan menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ya, belum pernah. Bisa kita prakarsai itu, tetapi dalam batas demi memuliakan Tuhan dan memberi sukacita dan penguatan iman bagi seluruh umat. Itu yang sangat penting kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau itu menjadi peradaban yang baru, tidak apa-apa kok itu. Tapi itu merupakan sebuah ekspresi daripada doa kita, ya. Doa itu kan adalah dalam arti katanya ucapan-ucapan spontan kita yang kita tujukan kepada Tuhan, berisi pemuliaan Tuhan, berisi permohonan kepada Tuhan, berisi penyerahan diri kepada Tuhan dan lain-lain. Di dalam doa itu kita percakapkan kepada Tuhan, dan yang paling penting bahwa hidup kita adalah menjadi doa sepanjang hidup kita. Jadi doa kita adalah hidup kita itu sendiri. Kalau doa yang diucapkan sedikit-sedikit itu ya doa syafaat itu bisa lah. Tetapi doa syafaat itu kan hanya ekspresi daripada doa sepanjang hidup kita di dalam hidup kita itu sendiri. Nah, jadi mari kita jadikan hidup kita menjadi doa yang berjalan di dalam waktu. Ya, jadi semua gerak-gerik kita merupakan permohonan kepada Tuhan agar diberkati juga. Dan tentu saja kalau ada kata-kata yang membarenginya, itu kata-kata yang berisi harapan-harapan dan permohonan kepada Tuhan
Dengan demikian kita bisa saling menguatkan dan saling mendoakan. Kalau hidupmu adalah dua, hidupku adalah dua, itu akan saling menopang dan Tuhan akan bersukacita untuk menjawab bahwa hidup kita akan diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyambut Natal kelahiran Yesus Kristus dan selamat terus berjuang dalam menyongsong kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu yang sangat bersahaja ini, yang sebenarnya pengetahuannya sangat dangkal, tetapi Tuhanlah yang membuka semua hati pikiran para umat-Mu yang mendengar khotbah ini untuk semakin mendalami apa pergumulan hidup kami dalam menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali, dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus di dunia. Untuk itu berikanlah kesehatan kepada semua umat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan semua yang sakit yang ada di rumah sakit dan ada juga di rumah dalam perawatan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami menjadi orang yang sangat dapat diandalkan di negara ini dan menjadi terang untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan, jauhkan dari masalah ekonomi yang semakin memberatkan kehidupan rakyat, tapi berikanlah hikmat kepada pemerintah kami agar mereka mampu untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang sangat meringankan, sangat menolong bagi kehidupan rakyat ini. Banyak negara-negara yang berusaha merusak Indonesia ini, jauhkanlah itu ya Tuhan. Dan perkuatlah persatuan bangsa dan negara kami, sehingga ada kesempatan bagi bangsa kami untuk membangun lebih baik lagi dan lebih baik lagi, lebih baik dari 79 tahun yang sudah berlalu. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, dan kami mohon kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.